Di video kali ini masih di Nairobi, Kenya. Aku mau ajak kalian buat lihat sejarah tentang Kenya, tepatnya di National Museum Kenya. Nah, video kali ini kita bakal jalan-jalan, sekaligus ngopi juga, karena kopi di Kenya itu lumayan enak. Kalau gitu, ayo ikut aku jalan-jalan keliling dunia. Halo guys, hari ketiga di Nairobi, Kenya. Hari ini kita agak lumayan nyantai. Sekarang jam 12, kita mau explore Nairobi lagi. Ada beberapa part kota yang belum di-explore. Kayak nanti bakal ke museum, cari kopi lagi tentunya, karena kopi di Kenya itu lumayan enak. Sama nanti pengen jalan-jalan di tempat-tempat lain lagi. So, sekarang kita makan siang dulu di bawah. Halo guys, jadi aku pesen ini, butter chicken. Ya, karena di sini tuh ternyata banyak influence juga dari kayak India gitu. Makanan-makanan ada yang kayak kari-kari dikit lah. Kan dia banyak ambil orang India pas di bawah. Iya. Jadi waktu zaman kolonialisasi Inggris adalah kayak pertukaran atau kayak dari budaya, makanan dan lain-lain. Jadi salah satunya, tapi rasanya tuh beda dan ini enak banget menurut. Kayak enak sih, enak banget. Butter chicken, kayak beda dengan yang aku makan di India. Cuman mungkin karena ini, Dia mungkin lebih kuning gitu ya. iya lebih kental gitu. Oke, jadi kita udah sampai di Nairobi National Museum. Hai, kita beli tiket dulu kali ya? Ya. Kita cari tiket buat museum. Lumayan. Emang ya? Dari kemarin sih dia nyari magnet gitu, tapi belum ketemu magnet. Kita beli tiket dulu guys, ngantri di sini. Jadi uniknya bayarnya tuh kita mesti scan QR gitu guys dari kertas. Coba scan di sini, kita bayarnya online gitu. Atau bisa langsung ya? Tapi harusnya bisa langsung deh orang. Nanti aja sih dia langsung. Jadi kalau kita non resident di sini, terus satu orangnya 1.200, which is berapa ya? Sekitar 100 ribuan lah, 150 ribu. Bayarnya bisa pakai kartu gitu. Selamat datang. Ini lebih ke museum tentang sejarah-sejarah di Kenya ya. Kayak ada fauna, terus ada peninggalan-peninggalan kayak barang-barang yang dipakai di sini. Gitu masuk ini kita lihat ada namanya abu. Ini tuh kayak instrumen musik yang dipakai salah satu komunitas. Biasanya itu mereka meniup alat musik ini waktu upacara atau acara-acara entertainment gitu. Kayak trompet gitu ya. Nah, di sini ada ini kayak kera gitu. Sambu. Biasanya juga disebut dengan nama sambut. Oh, ini tuh kayak jubahnya guys. Jubahnya tuh dari monyet diambil. Jenis monyet tuh namanya skies. Pengen lihat monyet sih. Tinggal apa? Pengen lihat monyet. Tinggal lihat monyet. Iya. Ada monyet kedua nih. Kita sampai di ruangan Historia ya Kenya. Dalam ruangan exhibition ini itu nanti bakal diceritain dari masa prekolonial Kenya, terus sampai masa kolonial, sama nanti masa kemerdekaannya. Jadi ini sampai merdeka di tahun 1960-an. Oh iya, tadi aku baca juga di TikTok gitu. Di Kenya itu ada sekitar 42 suku, dan masing-masing tribe atau suku itu mereka punya bahasa lokal sendiri. Dan uniknya mereka punya baju-baju khas lokal, dan kebanyakan mereka juga masih tinggal di tempat-tempat ya kayak desa-desa gitu guys. Nah, mungkin ini salah satu dari beberapa sukunya ya. Nih kalian salah satu sukunya adalah mereka punya anting yang lumayan banyak, terus kayak badannya tuh ada yang ditindik kayak gini. Ini namanya Laki Blisma, Turkana, suku Turkana. Unik ya. Beberapa hari ke depan kita bakal lihat beberapa suku-sukunya asli langsung. Nih kalian lihat yang telinganya itu sampai dikasih antingan yang lumayan panjang gitu. Oke, mungkin yang penting diketahui itu adalah bahwa Kenya itu sebagai negara atau sebagai bangsa itu belum sebenarnya ada sebelum masa kolonial. Jadi dia tuh baru digunakan terminologi Kenya
mulai tahun 1895. Jadi mungkin bisa bayanginnya kayak Indonesia juga ya. Jadi Indonesia mungkin sebelum dijajah Belanda, dia itu ya suku-suku dan kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa yang berbeda-beda yang akhirnya disatukan karena dijajah bareng-bareng oleh satu colonial power yang ada gitu. Misalnya di bawah Belanda buat Indonesia, dan untuk kasusnya Kenya di bawah Inggris gitu. Jadi Kenya baru ada setelah dipikirkan atau dilahirkan pada tahun 1895 itu. Dan sebelumnya itu masih hanya sekedar suku-suku yang terpisah-pisah. Nih, kan kita tuh di East Africa, dan ini mapnya dari suku-suku lah, suku-suku yang ada di Kenya. Kalau dilihat dari tulisan sejarahnya sih udah ada dari 6.000 sampai 1.000 sebelum Masehi. Jadi ya mereka tinggal tuh di area-area yang ditulis di sini. Kayak ini contohnya ada Masai kan. Masai nanti kita bakal visit di berapa hari ya? 2-3 hari ya? Ya, 2-3 hari ke depan. Dan itu area bawah berbatasan sama Tanzania. Terus juga kalau di atas itu dia berbatasan sama Somalia. Jadi makanya di situ ada orang Somali yang naik kuda itu. Salah satu sukunya juga kalau kalian lihat di perbatasan atas itu ada orang Kenya yang sukunya Somalia juga kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ini tuh ada beberapa tempat-tempat pantai juga. Kayak nanti Mombasa sama Malindi kita bakal pergi ke sana juga. Jadi suku-suku yang di pantai juga beda. Itu yang ada garis warna warna hijau gitu. Nah, jadi kalau kita bahas masa prekolonial, itu kan banyak suku-suku yang hidup di sini. Jadi kayak mereka hidup, tinggal, berburu di lapangan terbuka, di savana dan lain-lain yang ada di Afrika. Dan kalau kita bahas tentang masa kolonial, di mana Inggris datang ke tempat ini, ya Inggris itu juga waktu itu mengkolonialisasi India. Makanya terjadi kayak pertukaran, orang-orang India juga dibawa ke sini. Bahkan juga ada bagian India yang beragama Islam yang mendirikan beberapa komunitas Muslim juga di area Nairobi, Kenya ini. Dan inilah pekerjaan yang dilakukan biasanya kayak merawat kebun kopi, beternak, dan buka pabrik dan lain-lain. Terus juga di sini kita bisa lihat ini ada satu masjid juga yang dibawa ya dari India. Sebenarnya kalau bahas India yang muslimnya itu kan sebenarnya dari Pakistan, waktu itu masih di bawah kolonialisasi Inggris. Jadi ya mereka masih bisa dikatakan ya India Pakistan waktu itu. Salah satu pekerjaan yang dilakukan pada waktu itu adalah mendirikan banyak terowongan, mendirikan juga rel-rel kereta api. Ini salah satunya rute yang mereka bangun. Ini kalau dari Mombasa, ini adalah kota yang paling kanan dah, salah satu kota di timur dari pinggir laut yang kebanyakan hidup orang-orang Swahili. Terus dia keretanya tuh sampai ke Nairobi gitu. Sampai sekarang sih mereka masih ada ya keretanya, rutenya masih ada. Jadi kita masuk cerita di mana masa kolonialisasi itu masuknya agama Kristen, di mana sekarang itu sekitar 80% agama di Kenya adalah agama Kristen. Nah, di sini tertulis jauh sebelum Kristen datang sini, banyak agama-agama lokal sama agama Islam di sini. Ini adalah salah satu contoh kitab himne atau kayak lagu-lagu yang masih asli dari zaman kolonial waktu itu. Nah, begitu terjadi Perang Dunia Pertama di tahun 1914, di sini diceritain kalau banyak orang Kenya yang direkrut buat jadi tentara, tapi bayarannya adalah makanan, dimana waktu itu kan makanan susah, jadi banyak yang ikut buat perang. Ditambah lagi, 4 tahun setelah perang itu, banyak terjadi wabah influenza di sini, pandemik, yang meninggal tuh sekitar 120.000 orang di tempat ini. Jadi benar-benar banyak banget yang meninggal akibat perang dan pandemik di waktu yang sama di sekitar tahun 1914. Dan ini cerita dari zaman perang, senjata-senjata yang dipakai, dan ini adalah cerita di mana
Negara ini lahir di tahun 1964, di mana waktu itu mereka melawan penjajah, dan ada satu tokoh namanya Jomo Kenyatta yang sekarang tuh digunakan sebagai nama airport dari Kenya. Dan beliau jadi prime minister pertama, jadi presiden pertama juga di Kenya. Gitu. Di sini ada dipajang kayak flag carrier-nya dari Kenya, Kenya Airways. Tapi di sini nggak dikasih tahu guys ceritanya gimana awal mula penerbangan dari Kenya Airways gitu. Tapi aku pengen banget cobain sih suatu saat. Kalau nggak salah, Kenya Airways itu ada rute ke Bangkok sih kalau ke Asia. Itu yang aku tahu sih. Tadi kita keluar dari history Kenya, dan sekarang kita lihat di hall-nya. Ternyata di sini di bawah kita bisa ngelihat hewan-hewan. Oh, ini Big Five nggak sih? Enggak. Big Five yang ini guys. Big Five. Ini Big Five. Bukan semuanya. Iya, nggak semuanya. Nggak ada singgahnya soalnya. Atau di depan mungkin. Dan sebenarnya gue excited banget tau nggak? Karena kita mau. Semoga dapat ya. Iya. Jadi musim hujan sebenarnya lebih low chance. iya, musim hujan low chance. Tapi kita udah booking pokoknya, dan kita excited banget. Iya, gratis ya. Gratis. Kita tur kita gratis. Nggak termasuk entry fee. Ya kalau entry free mah ya untuk pemerintah ya. Jadi Ya buat support mereka. ya buat support mereka dan konservasi lingkungan. Ya. Masai Mara itu yang number one paling populer di Kenya buat safari gitu. Kalau kalian pergi ke sini di migration itu. ya migration buat di bulan Agustus atau apa. Tapi kita di nggak bulan yang tepat, jadi ya udahlah. Ada zebra, ada gajah, jerapah, ada bison. Yang Big Five kan gajah, wildebeest, giraffe, antelope, sama harusnya ada lion. Iya, lainnya kayaknya ada, ketutup kali. Sekarang kita sampai di Mara. Jadi di Mara River. Nanti kita bakal pergi ya. Kita bakal ngelihat ya kayak gini. Ada danau juga, terus ada fauna-fauna lah, flora juga banyak di situ. Oh, ini papirus yang kayak di Egypt ya, yang mereka buat untuk kertas. Betul sekali. Dan ya begitu. Nah, kalau di Mara, di area Mara, tuh kalian lihat bison-bisonnya yang di foto. Itu biasanya kalau migrasi di Agustus itu keren banget. Makanya di bulan Agustus di sini tuh semuanya full dengan turis. Dan ini ada kayak replika buaya gitu yang ditemuin di Mara. Segede ini guys. Kalian bayangin segede apa? Itu mulut dia mangap aja kayaknya kepalaku bisa masuk ke situ. Gede banget sih. Nah, ini dia nih, kayak suku-sukunya. Suku apa sih namanya? Iya, suku Masai. Iya, jadi yang dia tuh bisa lompat tinggi banget. Pernah lihat nggak? Yang dia lompat. Ya, tahu videonya, tapi yang aslinya belum sih. Saya pengen itu sih. Balon udara. Beuh. Nah, ini ada aliran sungai Mara. Jadi itu mulainya tuh dari atas Kenya, terus ngalir ke bawah ke area Tanzania. Jadi area Tanzania yang bawah itu dia ngalirnya ke Serengeti National Park dan kemudian dia tembus ke Lake Victoria gitu. Makanya di situ di sungai-sungai itu banyak banget hewan-hewan yang tinggal di situ karena mereka cari kehidupan di sungai. Ya guys, mungkin ini satu artefak yang cukup unik ya, yang mungkin familiar kalau kalian pernah lihat benderanya dari Kenya. Jadi bendera Kenya kan kayak gini. Jadi ada perisai sama ada spear-nya juga. Jadi ini kayaknya salah satu inspirasi dari flagnya itu. Jadi itu dari suatu perisai dari suku Masai tadi. Jadi dia ada kayak bentuknya seperti apa ya, elips gitu. Dan perisainya kayak gitu. Spear-nya seperti itu. Ini makanya sekarang jadi benderanya Kenya. Di museum bawah ini kita masuk ke pameran fauna-fauna. Sini fauna yang sangat terkenal di sini. Ini kayak ada babi hutan. Terus ini tadi kita lihat dari atas. Terus masih banyak jenis hewan lain kayak kera-kera. Ini simpanse nih. Nah, ini ada hyena, ada leopard, ada cheetah apa jaguar. Ini apa? Serval. Oh, iya serval cat. Ini baru leopard. Nih.
Terus ini ada Simba. Jadi bahasa lokalnya Simba ya kalau nggak salah ya. Kayaknya iya. Singa Simba. Iya Simba tuh. Lion Simba. Terus apa lagi ya? Terus lihat nih di atas ada tanduk bison. Ini ada terenggiling. Terenggiling bahasa Inggrisnya adalah spiny mouse. Terenggiling giant pangolin. Ada landak. Semoga nanti kita ketemu banyak hewan ya di sana. First time Edward Safari dan kita juga udah beli beberapa baju. Udah ke safari. Di mana? Lalu di Namibia. Oh iya di Namibia. Di bawah juga ada. Di Namibia cuma ada satu national park yang terkenal banget. Ini dia bison. Menurut lu ini asli nggak kerangkanya? Asli ya? Tapi mungkin sebagian dok. Mungkin ada bagian. Oh iya namanya kali ya? Mungkin yang udah meninggal terus di... Ya kalau nggak meninggal gimana caranya? Ya maksudnya yang udah tua meninggal terus di... tulangnya juga dibagusin buat dipamerin di museum gitu. Di sini ada museum uang, menyimpan kayak uang-uang yang dipakai dari zaman pertama di Kenya gitu. Jadi mereka menggunakan uang namanya tuh shilling guys. Sekarang tuh currency-nya 1 shilling itu sekitar 133 rupiah. Dan ini mata uangnya kalian lihat gede banget. Ukurannya gede banget. Yang zaman dulu. Sering berganti currency juga kayak pernah terjadi redenominasi, terus juga sempat berganti bentuk juga. Ini kan kayak panjang banget, persegi panjang. Sekarang tuh jadi agak lumayan kecil uangnya. Nah guys, ini tempat terakhir. Kelihatan burung-burung. Di kayak ini lumayan banyak jenis burung-burung. Ini ada kayak elang-elang yang gede-gede juga banyak. Lihat elangnya gede banget. Taruh di sini bisa berapa kilo? 15 kilo mungkin. Martial Eagle. Tapi gede banget. Ya ini section terakhir dari museumnya. Kita udah keliling-keliling sejam lebih nih. Seru juga ya ternyata. Kalian ingat gak waktu vlog kita Nairobi pertama yang kita jalan di CBD kan kita ada pesan kopi, pesan dawa. Cuman dia si Edward dia pesan coklat. Dan itu rasanya asem dan aku cicipin juga. Terus hari kedua kemarin pesan coklat juga, coklat ice coklat ya. Di tempat kopi tapi hambar. Dan hari ini kita mampir lagi ke kafe karena tiap hari kita mampir ke kafe. Ada nggak ada di sini. Jadi dia Ini ada sesuatu nih. Nah, dia kan suka banget matcha ya. Tapi agak Nah, tuh macam. matcha latte. Kayak kurang percaya. Katanya kurang trusted sama fotonya guys. Dia udah Sama coklat aja nggak bisa apa di macam. Nah kan, dia udah trust issue sama matcha-matcha atau coklat di sini gitu. Kopi aja deh. Nah, dia beralih ke kopi sekarang ya. Jadi kita harus bujuk sebanyak-banyaknya dia buat ngopi. Karena kita harus ngopi tiap hari. Oke? Kalian udah ngopi belum? Coba komen di bawah. Nah, kayaknya itu kopinya juga lumayan enak-enak ya. Jadi kayak kemarin kita ada mampir ke salah satu tempat yang kayak inspired dari Eritrean style. Tapi hari ini lebih ke kayak industrial coffee shop gitu. Dia ada coffee roastery sendiri di belakang tuh. Namanya itu Connect Coffee Roastery. Jadi kalian bisa beli apa tuh namanya? Iya, sama beansnya juga kayak gitu. Jadi tempatnya PW, banyak orang work from cafe.
FPW ya. Dan itu di kawasan apa namanya tadi? Westland ya. Dan sini tuh banyak kantor-kantor, bank, dan hotel-hotel mewah juga selain di Upper Hill tempat kita tinggal gitu. Nah, jadi tadi ada satu cafe kopi Kilimanjaro namanya. Jadi ada latte, ada cream on top gitu. Pengen cobain itu. Soalnya kemarin habis coba black coffee, nggak bisa tidur malaman, susah tidur gitu. Dan dia tuh ada 2 beans tadi, ada yang strong, ada yang kurang strong gitu. Nah, nanti aku bakal tunjukin kalian kopinya. Oke, jadi kopinya datang. Kelihatannya enak. Dia ini jarang-jarang minum kopi kayaknya, jadi terpaksa lah dia minum kopi. Ya, tiap hari lah kita paksa minum kopi ya. Coba. Lu coba dulu deh. Krimnya enak sih. Manis ya? Krimnya manis, jadi kayak dessert gitu rasanya. Jadi kayak apa ya? Kayak mousse gitu. Mungkin kalau pernah minum kayak dari tempat-tempat teh gitu juga ada yang beberapa ada creamy di atas gitu kan. Jadi mirip kayak gitu sih. Oke, my turn. Ya minum kalau ada krimnya tuh biasanya nggak pakai sedotan, juga supaya kita bisa taste the cream. Strong banget ya punya lo. Karena yang punya dia tuh yang mild, gak terlalu strong. Ini yang strong. Oh, lu kenapa gitu? Bukannya tadi gue yang pesan yang strong? Iya, tapi gue ambil dari sini. Enak sih, enak. Enak sih, Enak kan? enak. Jadi bikin manisnya tuh enak banget sih. Iya, kepahitan. Oke kok kopinya yang Iya, atau apa itu? iya, enak. Recommended guys. Iya. Kayak namanya Kilimanjaro karena di atasnya ada krimnya gitu. Jadi kayak esnya di atas gunung Kilimanjaro gitu. wih, filosofis banget ya. Gue kira awalnya karena mungkin kopinya ditemuin di Kilimanjaro. Beatsnya dari Kilimanjaro mungkin. BTW ini enak sih, enak. Krimnya lumayan thick, jadi kayak rasa manis, terus dikombin sama kopinya, sama latte bawahnya. Terus ada bubuk cocoa dikit di atasnya. Jujur kalau pesan kopi, ini belum ada yang gagal sih. Maksudnya kayak enak-enak semua selama 3 hari. Kecuali kalau kalian pesan non coffee, itu nggak cocok sama lidah kita sebenarnya. Really good, asli. Namanya Connect Coffee Roaster yang ada di dekat Westland. Guys, kita lagi di Taman Uhuru Park dan kita rekamnya pelan-pelan karena takut copet. Bener-bener kita baru nyampe di sini. Hari ini hari Minggu jadi rame banget. Ada yang main kuda, ada yang main mobil. Terus ini tuh katanya Gardens by the Bay karena kalau kalian lihat bandingin sama Singapura ini mirip sih. Itu Marina Bay-nya tuh, ada danau, ada lake. Oh iya, sama itu ada, iya Marina Bay Sands. Ya, jadi mirip lah sama Singapura ya. Dan ini orang-orang pada main itu mobil-mobilan tuh anak-anak, banyak anak-anak sih. Malam. Iya, sebenarnya ada viewpoint dari belakang, cuman kayak udah nggak boleh naik katanya sudah malam gitu, udah mau tutup. Ini pas sebelah CBD-nya sih. Jadi makanya kata Di sebelah sana CBD, sebelah sana Upper Hill tempat kita Ya. tinggal. Jadi dekat. gedung mana yang kita lihat kemarin yang kita ngambil foto. Iya, itu CBD-nya tuh depan tuh. Jadi ya beginilah guys ya. Kita agak jarang-jarang ngerekam di tempat umum karena memang safety concern ya. Sebenarnya lebih takut dipalakin lagi. Ya dipalakin sama copet sih sebenarnya. Karena sini copetnya tuh bener-bener langsung ya copet ya. Kayak ya gitulah. Kita main bebek-bebekan tuh di danaunya tuh. Tapi better kalian berdua sih, jangan solo traveling kalau di sini. Ya kan? Bener nggak? Ya boleh sih, tapi ya harus hati-hati. Ya harus lebih hati-hati. Ya, bareng guide aja kalau misalnya mau ada guide yang nemenin kalian biar lebih aman gitu. Sini ada jembatan, terus itu ada bagus tuh. Ada apa ya? Kayak satu gedung kayak lapangan gitu. Terus sebelah kanan nih danaunya. Ada yang sewain apa? Unta ya? Unta, Ya gitu tadi. ATV, kuda, banyak banget yang sewa-sewain kayak gitu.
Ya, ini suasana sorenya. Memang adem ya, karena tadi ternyata waktu kita di kafe tuh hujan. Memang selalu ada musim kemarin juga ada. Iya. Sepanjang jalanan di belakang itu banyak banget yang ada jasa foto ya. Jadi kayak jasa foto, view-nya tuh danau sama ada gedung di belakang gitu. Lu mau foto nggak? Profesional. View-nya langsung ke ini, ke CBD-nya. Jadi ya lumayan ada sih gedung-gedung tinggi tuh kayak gitu. Ya kan? Jadi kayak lumayan maju lah. Salah satu di East Africa yang maju ya. Sama Tanzania kayaknya katanya. Darussalam. Ya Darussalam gitu. Jadi kota yang maju. Sebelum kita nanti traveling ke negara-negara East Africa yang biasa. Ya Rwanda juga lah. Rwanda masih. Iya. Paling ya Burundi. Ini kota bagus sih, kayak Bagus. Rame. Maksudnya kayak selevel sama kota-kota mungkin Asia yang tengah-tengah gitu lah ya. Salah satu tolak ukur gue tuh kafe sih sebenarnya. Ya, Kalau ada kafe-kafe bagus, kayak ya udah berarti ekonomi juga lumayan gitu. Wih. Oke, kita udah sampai di hotel lagi. Sebenarnya tadi tuh pengen lebih explore banyak, cuman kayak udah gelap. Kita cuma bisa explore area sana, terus ke museum sama ngopi doang hari ini ya. Dan ini adalah malam terakhir di hotel ini. Kalian lihat kamarnya, bagus banget ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, besok kita bakal pindah ke kota lain ya. Kita bakal terbang. Jadi ini kota pertama kita sampai di Kenya. Nanti kita bakal terbang ke satu kota di pesisir timur. Itu nama kotanya Malindi. Jadi situ terkenal sama pantainya sama beberapa peninggalan Portugis di sana. Kita bakal explore satu coast ya. Kita bakal ya lumayan explore coast dari Kenya ya. Jadi mungkin kita bakal dapat peninggalan Swahili juga di bagian utara dari Malindi. Sama kita ke Mombasa juga, yaitu kota kedua dari Kenya. Dan ya, thank you for watching video ini. Ditunggu video-video selanjutnya. For information, kalau di sini kan aku mesti cari tempat-tempat aman buat ngerekam ya. Jadi kayak kita mesti nggak bisa kayak di negara-negara lain yang bisa bebas gitu. So, ya begitulah. Bye-bye.